Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah dengan penjagaan yang sempurna. Kami doakan yang berada di rumah, yang sedang menonton live ini lewat Facebook, lewat YouTube, lewat Instagram dan streaming, begitu juga jamaah MT Babur Rahmah yang seharusnya kajiannya langsung di Masjid An-Nasr Bintaro, namun karena kondisi sehingga kita hanya bisa live untuk saat ini dengan membahas kitab Salasatul Usul. Tiga landasan utama karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nanti bisa melihat untuk kajian kita ini, dilihat artikelnya dan bisa download buletinnya di artikel terbaru di rumaiso.com. Anda bisa lihat dengan judul materi ibadah dan macamnya, ya, ibadah dan macamnya dan kapan disebut syirik. Ya, nanti kita lihat apa perkataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nanti materinya langsung dibaca dari website oleh Mas Maulana. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan penting bisa ditanyakan lewat WA 0812-281-85131. Sekali lagi bisa ditanyakan di 0812-281-85131. Dan silahkan untuk menyimak sampai selesai dalam kurun waktu kurang lebih 1-1,5 jam. Mudah-mudahan kita raih ilmu yang bermanfaat. Monggo bisa dilihat Salasatul Usul. Di sini ibadah, macamnya, kapan disebut syirik dan seterusnya. Silakan. Salasatul Usul, ibadah dan macamnya. Kapan disebut syirik? Apa maksud ibadah? Apa saja macamnya? Kapan disebut syirik? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Salasatul Al-Usul berkata, jenis-jenis ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam, iman, dan ihsan, di antaranya pula doa, khauf atau takut, raja atau berharap, tawakal, rohbah atau berharap amalnya diterima, rohbah atau cemas amalannya ditolak, khusyuk atau khosyah atau takut, inabah atau taubat, isti'anah atau minta pertolongan, isti'azah atau minta perlindungan dari gangguan setan, istighotsah atau minta pertolongan saat genting, menyembelih, bernazar, dan ibadah lainnya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada seseorang pun bersama Allah. Quran Surat Jin ayat 18. Barang siapa yang memalingkan satu saja ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia seorang musyrik, lagi kafir, batal keislamannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Robnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 117. Nah, lihat. Kita lihat di sini setelah di dalam kitab Salasatul Usul, dan Anda bisa melihat materi ini secara langsung, secara lengkap sampai pada kesempatan kali ini di website rumaiso.com. Nanti bisa lihat di teks Salasatul Usul. Nanti Anda akan lihat dari awal pembahasan kitab ini sampai saat ini kami membuat tulisan-tulisan singkat dan catatan penting di situ. Sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu menyampaikan tentang Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu Rabb alam semesta ini. Kemudian disampaikan pula Allah itu Sang Khalik. Dialah ya zat yang berhak untuk diibadahi. Tidak boleh
ibadah ditujukan kepada selain Allah sedikit pun juga. Kita hanya diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Sang Khalik, maka Allah lah yang berhak diibadahi. Maka kali ini kita akan lihat apa itu ibadah. Dan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wa anwa'ul ibadatil lati amrallahu biha mislu al-islam wal iman wal ihsan. Dan macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya itu contohnya Islam, iman, dan ihsan. Wa minhu, dan juga diantaranya lagi contoh ibadah ad-du'a'u, yaitu doa, wal khaufu, yaitu rasa takut, war raja'u, yaitu berharap, wat tawakkulu, yaitu tawakal, war raqbatu, yaitu berharap. Nanti ada perbedaannya raqbah dengan roja, ada nanti kita sampai rincian tentang masalah ibadah ini. War rahbatu, yaitu cemas, takut, wal khusyu'u, khusyuk, wal khasyatu, khasyah, rasa takut didasari dengan ilmu, wal inabatu, taubat, wal isti'anatu, yaitu minta pertolongan, wal isti'adzatu, minta perlindungan sebelum musibah itu datang. Minta perlindungan dari penyakit, minta perlindungan dari bahaya, minta perlindungan dari gangguan setan. Nah, itu namanya isti'azah. Kita sebut dengan ta'awudz. Bacaan ta'awudz itu maksudnya bacaan meminta perlindungan. Terus istighatsah, meminta pertolongan saat genting, artinya ingin musibah tersebut diangkat. Wadzabahu, menyembelih. Wa nadhru, nazar itu nazar. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan macam-macam ibadah lainnya. Alati amarallahu biha, yang Allah memerintahkan dengannya. Kulluha lillahi ta'ala, semua ibadah itu hanya berhak ditujukan pada Allah saja. Kenapa demikian? Ada dua dalil di sini beliau bawakan. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid ini hanyalah milik Allah. Artinya ibadahnya itu hanya berhak ditujukan pada Allah saja. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah engkau menyuruh bersama selain Allah di situ. Menyuruh Allah lantas engkau sekutukan Allah dengan selainnya. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, faman sarafa minha syai'an, siapa yang memalingkan ibadah tadi satu saja li ghairillah, ditujukan kepada selain Allah, fa huwa musyrikun kafirun, maka dia musyrik kafir. Dia itu musyrik kafir. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuhibbul kafirun. Dan barang siapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, dia berbuat syirik berarti. Padahal tidak ada satu dalil pun yang mendukungnya. Ya karena memang syirik itu tidak punya dalil gitu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada beruntung. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Nah, sekarang coba lihat catatan nomor 1. Catatan nomor 1. Islam, iman, dan ihsan, inilah yang dimaksud dengan ad-din. 3 hal ini nanti akan dijelaskan ketika bahasan mengenal Islam sebagaimana diterangkan dalam hadis Jibril ketika Nabi SAW ditanya mengenai Islam, iman, dan ihsan. Nah, ketika Nabi SAW ditanyakan mengenai Islam, iman, dan ihsan. Saya bahasan lengkapnya nanti kalau kita masuk pada pembahasan mengenal Islam sebagaimana disebutkan tadi, di mana di dalam kisah ini disebutkan Jibril datang dalam keadaan berpakaian warna putih. Dalam keadaan Jibril itu berambut hitam dan tidak ada yang mengenal sama sekali. Kemudian ketika itu dia bertanya yang sebenarnya maksudnya untuk mengajar. Dia bertanya maksudnya adalah untuk mengajar. Lalu Nabi SAW yang jawab.
Jadi dia jadi sebab. Ketika itu Jibril jadi sebab. Nabi SAW memberikan penjelasan tentang Islam, iman, dan ihsan. Ya, Islam, iman, dan ihsan. Yang dikenal dalam hadis Jibril, hadis riwayat Muslim. Ketika itu Nabi SAW jawab tentang Islam itu apa? Al-Islamu anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah. Wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Yang namanya Islam itu adalah engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Lalu mendirikan sholat, lalu menunaikan zakat, lalu puasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Kemudian Jibril ketika itu jawab, sodakta, engkau benar. Dia nanya, lantas dia sendiri yang menjawabnya. Maka Nabi SAW terheran dengan jawaban dia tadi. Kok dia nanya, dikatakan sodakta, engkau benar wahai Rasul. Kemudian Nabi SAW ditanyai lagi tentang iman. Kemudian beliau jawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah dan kepada malaikatnya dan kepada Rasulnya, ya, dan kepada hari akhir, dan kau beriman kepada takdir yang dirasa baik maupun buruk. Lihat sini ada rukun iman juga, beriman kepada Allah, malaikat, kitab. Nah, tadi kelupaan kitab, kemudian Rasul, kemudian hari akhir, kemudian beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Lantas Nabi SAW ditanya lagi tentang ihsan. Maka Nabi SAW jawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau itu melihatnya. Fa illam takun tara, jika engkau tidak melihatnya maka yakinlah bahwasanya Allah itu melihatmu. Pemirsa, itu 3 hal yang disebutkan, dan ini sebagaimana disebutkan tadi, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Islam, iman, ihsan itu masuk dalam istilah ad-din, agama. Atau para ulama katakan tingkatan kita beragama itu ada 3. Islam, iman, dan ihsan. Ya, Islam, iman, dan ihsan. Dan sekali lagi nanti penjelasan lengkapnya insyaAllah akan diulas ketika kita mengenal Islam. Karena di dalam bahasan salah satu usul ini kita kenal 3 hal. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal dinul Islam. Nah, terus lihat catatan kedua. Catatan kedua. Ibadah sebagaimana para ulama usul mengartikan, segala sesuatu yang diperintahkan tanpa mesti memandang akal dan bukan lantaran mengikuti urf. Kullu ma umira bihi min ghairi iqtida'in akliyin wal ittiradin urfiyyin. Ibadah itu segala sesuatu yang diperintahkan tanpa mesti memandang akal dan bukan lantaran mengikuti urf. Ingat ya, segala sesuatu yang diperintahkan tanpa mesti memandang akal. Jadi bukan karena logika kita masuk kita lakukan ibadah itu. Ada ibadah yang tidak masuk logika gitu. Kita disuruh baca zikir ini, nah ini maksudnya apa ini ya? Kita sholat gerakannya seperti ini. Kita mesti berpuasa dari terbit fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Ya, ini kan akal kita tidak berperan di sini. Adanya ibadah ini enggak. Namun pokoknya kita asal ibadah. Karena itu dalil, itu perintah Allah dan Rasul, kita jalankan itu. Juga wala ittiradin urfiyyin, kita tidak pandang ini kebiasaan masyarakat itu bagaimana. Apakah masyarakat itu banyak lakukan ini ataukah tidak? Karena standarnya bukan kebanyakan orang. Kita lakukan ibadah itu karena dalil perintah Allah dan Rasul, maka kita jalankan. Tidak ada perintah walaupun itu dilakukan banyak orang yang tidak kita ikuti. Maka amal, ibadah, zikir, sholat, puasa, ibadah macam-macam. Dan tadi juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab, ini bukan lantaran akal kita di situ, bukan lantaran karena kebiasaan urf, kebiasaan masyarakat, bukan. Kemudian karena mengikuti dalil. Terus ada juga ulama,
Ada juga ulama yang mengatakan ibadah itu perbuatan mukallaf atau orang yang telah dibebani syariat yang kadang menyelisihi hawa nafsunya sebagai bentuk pengagungan pada Robnya. Al-ibadatu huwa fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbihi. Ibadah itu perbuatan mukallaf atau orang yang telah dibebani syariat, ya, jadi mukallaf itu sudah balik, dia berakal gitu. Bukan hanya tamyiz, kalau tamyiz sudah mengerti ya cara sholat, tapi ini sudah balik, ada tandanya mimpi basah, datang bulan, atau usia 15 tahun ketika dua tanda tadi tidak ada. Ibadah ini perbuatan mukallaf. Berarti yang belum balik tidak dianggap sebagai ibadah yang dia lakukan. Karena ini cuma dilakukan oleh orang yang mukallaf. Orang gila, hilang akal, dia tidak lakukan ibadah di situ. Walaupun dia gerakannya naik turun, ruku, sujud, bangkit lagi, itu enggak. Nah, menurut pengertian ini. Ini kadang menyelisih hawa nafsunya. Jadi itu bukan selera kita. Kita kadang tundukkan hawa nafsu kita untuk mengikuti dalil. Kita tundukkan hawa nafsu kita untuk ikuti dalil. Ya. Jadi kadang tidak sesuai. Saya pengen tidur. Habis isya saya capek, saya pengen tidur. Saya belum sholat isya. Hawa nafsu kita itu pengen tidur. Namun kita kalahkan hawa nafsu kita. Kita berjuang untuk lakukan sholat isya. Sama seperti sholat subuh juga demikian. Kalau semua ibadah itu mengikuti hawa nafsu, ya sudah. Yang subuh yang gak usah sholat subuh, yang dapati waktu isya juga tidak usah sholat isya, tidur saja. Ini menyelisih hawa nafsunya. Kenapa menyelisih hawa nafsunya? Ingin mengagungkan. Maka di dalam ibadah itu ada pengagungan. Ingin mengagungkan Allah. Jadi bukan hanya dia ibadah bolak-balik gitu, rutinitas, tidak. Ada bentuk ta'zim di situ. Maka jika ada ibadah bentuknya seperti ini, maka itu adalah ibadah yang hanya boleh tujukan pada Allah saja. Maka doa itu ada bentuk ta'zim di situ. Saya mohon benar-benar pada Allah. Nah, kalau ada berdoa di kubur juga mohon seperti mohon kepada Allah, berarti dia telah lakukan ibadah kepada selain Allah. Ada orang yang lakukan nazar, sembelihan, dia memenuhi tumbal. Situ ada bentuk ta'zim, ta'ziman li rabbi, maka itu juga sama, itu adalah ibadah. Sama dengan pengertian yang kedua ini. Maka kalau ibadah itu ada ta'zim di situ. Maka ada kepada selain Allah dilakukan seperti itu, berarti ini ibadah yang dilakukan kepada selain Allah. Terus pengertian yang lebih bagus lagi. Pengertian yang lebih bagus adalah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibadah adalah istilah yang mencakup segala yang Allah cintai dan ridhoi berupa perkataan dan perbuatan yang batin maupun yang lahir. Majmu'ah Al-Fatawa. Definisi ibadah ini, kata Syekh Shalih Al-Syekh, lebih mudah dipahami dan lebih dekat pada dalil. Lihat Syarh Salah satu Al-Usul halaman 67. Lihat, pengertian yang ketiga, ini kata Syekh Shalih Al-Syekh, ini lebih mudah dipahami dan lebih dekat pada dalil. Al-ibadatu hiya, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu. Ibadah itu adalah istilah yang mencakup segala yang Allah cintai dan ridhai, berupa perkataan dan perbuatan yang batin maupun lahir. Ya, yang batin maupun lahir. Nah, ini pengertian dari Ibnu Taimiyah mencakup beberapa poin berikut ini. Sini kami rincikan sesuai dengan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Syekh, bahwa dari definisi ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mal al-batina wal zahira. Ya, ibadah adalah istilah yang mencakup segala yang Allah cintai dan ridhai,
berupa perkataan dan perbuatan yang batin maupun lahir. Nah, ini ada beberapa poin yang kami ringkaskan dari penjelasan Syekh Saleh Al-Syekh. Moga dibaca. Ada beberapa poin dari definisi Ibnu Taimiyah. Yang pertama, bisa diketahui suatu ibadah itu dicintai dan diridhoi oleh Allah dilihat dari amalan itu diperintah dan dikabarkan oleh Allah bahwa amalan tersebut dicintai dan diridhoi olehnya. Baik. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, kapan ibadah itu disebut dicintai dan diridhoi? Yang pertama, amalan itu diperintah. Jadi Allah perintahkan. Salat itu diperintahkan, maka tentu amalan itu dicintai dan diridhoi. Tidak mungkin disuruh salat dan Allah benci dengan amalan itu, enggak mungkin. Suruh puasa, termasuk puasa sunnah juga demikian, itu ibadah. Itu Allah cintai dan Allah itu ridhoi. Yang kedua, Allah kabarkan langsung. Allah beri pahala ini, beri ganjaran di akhirat, dikatakan amalan itu dicintai, dikatakan nanti akan dibangunkan rumah di surga, nanti akan dapat syafaat, atau Allah kabarkan dan Rasul yang kabarkan amalan tersebut itu termasuk jihad. Istilah-istilah kayak gini, ini menunjukkan bahwasanya amalan itu dicintai dan itu diridhoi. Karena kalau sudah dikabarkan ada cinta dan ridho Allah di situ, berarti itu adalah ibadah. Terus yang kedua. Kedua, ibadah itu ada berupa perkataan dan perbuatan. Ibadah itu berupa perkataan dan perbuatan. Jadi ada yang berupa perkataan dan ada yang berupa perbuatan. Perkataan di situ qaul, perbuatan di sini yang tadi disebut a'mal atau fi'il. Ya. Jadi ada yang ucapan zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ada berupa perbuatan. Kita datang ke masjid, jalan kaki, kemudian sholat. Kita ya duduk untuk menunggu sholat, itu perbuatan juga. Sampai sholat itu dilaksanakan, habis sholat kemudian sholat rawatib. Sebelumnya juga ada rawatibnya untuk sholat wajib. Ya. Ada yang mungkin menunggu ba'da sholat subuh, nunggu sampai waktu syuruk, kemudian lakukan sholat 2 rakaat. Ada yang duduk dalam majelis ilmu, nah itu juga amalan perbuatan. Amalan ini hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala saja. Terus yang ketiga. Ketiga, amalan juga ada yang lahir dan ada yang batin. Amalan juga ada yang tinjauannya secara lahir, jadi nampak ini ya. Dan batin berarti amalan hati. Yang nampak misalnya tadi gerakan sholat, yang batin ada niat di situ, ikhlas ataukah tidak, rasa tawakalnya, rasa harapnya, rasa takutnya, rasa cintanya, nah itu. Dan ini sebagiannya juga disebutkan dalam perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di atas. Terus nomor 4. Keempat, al-qaul atau ucapan. Ada yang berupa amalan lisan dan anggota badan. Bentuk al-qaul atau ucapan dengan lisan adalah berzikir, tilawah Al-Quran, berkata yang makruf. Lihat, al-qaul, di sini kan tadi ibadah ada berupa aqwal, berarti qaul itu berupa amalan lisan dan anggota badan. Ada qaul lisan dan qaul jinan. Ada qaul lisan, qaul jinan ini qaul jinan di sini ada yang perlu dilihat, amalan lisan dan amalan hati gitu. Ada qaul di sini ada yang berupa amalan lisan dan hati. Nah, kalau hati di sini nanti ada disebut di poin nomor 5. Jadi nanti ada ralat dari kami. Itu al-qaul di sini berupa amalan lisan dan hati. Maka ada qaul lisan dan ada qaul qalbi. Qaul lisan yaitu ucapan dengan lisan yang kita ucapkan zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah ba'da salat. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian ada tilawah Al-Qur'an, saya baca misalnya rutinitas pagi-pagi hafalan, atau sebelum tidur ada bacaan juga di situ, atau keseharian punya rutinitas ba'da salat atau menunggu salat. Nah, itu ada tilawah Al-Qur'an, itu qaul bil lisan.
Ada juga ucapan yang ma'ruf, ingatkan orang, ngajak sholat, termasuk juga nahi mungkar, ingatkan untuk ya jangan dusta, jangan menyebar berita hoax, atau di masa-masa banyak tersebar berita-berita tidak benar, kemudian dia katakan itu yang benar tuh kayak gini. Nah, itu berkata yang ma'ruf namanya. Ya, di masa tersebarnya virus corona saat ini misalnya. Nah, terus yang kelima, ada juga qaul al-qalbi atau ucapan hati, yaitu berupa itikad atau keyakinan. Nah, tadi ada qaul lisan, ada qaul qalbi. Qaul lisan tadi sudah disebutin, qaul qalbi itu berupa itikad. Ini keyakinan ya. Ya, termasuk ini akidah seorang muslim, dia mengenal Allah itu itikad. Dia mengenal Rasul itu itikad. Dia mengenal dinul Islam itu itikad. Itu keyakinan. Kenal Allah itu berupa kemarin yang kita sudah bahas, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Itu itikad. Juga mengenal Rasul, gimana dia kenal sejarahnya, dia pelajari sirah Nabi, ya. Nanti ada hal-hal yang mesti dia imani tentang Isra Mi'raj, tentang sabda beliau yang mungkin bertentangan dengan logika kita, itu itikad juga. Tentang perihal hari kiamat, ya, tentang padang mahsyar, timbangan, catatan amal, syafaat, ada al-haud, ya, itu itikad semuanya. Sampai tanda-tanda kiamat juga, sebelum kiamat itu datang ada tanda-tandanya. Ada Dajjal, ada turunnya Nabi Isa, datangnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Itu itikad. Terus yang keenam, al-a'mal atau amalan. Ada dua macam, yaitu amalan hati dan amalan jawari atau anggota badan. Nah, berarti kalau kita rinci, kalau tadi ada akwal dan af'al atau a'mal, berarti ada akwal yaitu qaul, itu ada dua macam. Amal juga ada dua macam. Kalau qaul tadi qaul lisan dan qaul qalb. Kalau amal itu ada dua macam juga, amalan hati dan amalan jawari, amalan anggota badan. Nah, ini para ulama punya perincian, misalnya amalan hati, ya di sini geraknya hati, tawakalnya, rojaknya gitu. Amalan jawari berarti gerakan-gerakannya ada nyembelih, ya ada berpuasa, ada bayar sodako, ya ada keluarkan zakat. Nah, itu namanya ibadah. Nah, itu pengertian ibadah tadi. Jadi yang paling bagus pengertian ibadah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu mal aqwali wal a'mal adh-dhahira wal batina, al-batina wadh-dhahira. Nah, sekarang kita masuk ke catatan ketiga. Dibaca. Catatan ketiga. Semua ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bila dipalingkan kepada selain Allah, maka ia musyrik dan kafir. Ada dua ayat yang dijadikan dalil dalam hal ini. Pertama, firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Quran Surat Jin ayat 18. Terus kedua, firman Allah Ta'ala. Kedua, firman Allah Ta'ala, dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-Nya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 117. Ayat pertama menunjukkan bahwa Allah mengabarkan masjid yang dimaksud dalam ayat adalah tempat sujud atau anggota badan yang digunakan untuk sujud. Maka janganlah beribadah selain Allah. Maka janganlah beribadah kepada selain Allah dengan bersujud padanya. Ayat kedua menunjukkan bahwa siapa saja yang berdoa kepada selain Allah, maka ia musyrik dan kafir. Taib. Lihat, ada dua ayat tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam matan salah satu usul.
Semua ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bila dipalingkan kepada selain Allah maka ia musyrik dan kafir. Dalilnya dua di sini, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi dijelaskan sesungguhnya masjid di sini diartikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tempat sujud. Berarti tempat sujud ini hanya boleh ditujukan pada Allah saja. Bisa juga maknanya anggota badan yang digunakan untuk sujud. Berarti anggota badan yang digunakan untuk sujud. Ya, badan kita ini ketika kita sujud hanya untuk Allah saja. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Jadi Allah tidak boleh disekutukan dalam ibadah. Di tempat untuk sujud, ya masjid dan tanah manapun berarti. Dan juga di sini anggota badan yang digunakan untuk sujud. Terus dilihat yang kedua, dalil kedua, may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih. Fa inna ma hisabuhu inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang menyembah Tuhan yang lain di samping Allah. Di antara bentuk menyembahnya dia berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia dan seterusnya. Padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu. Tidak ada dalilnya. Maka sungguhnya perhitungannya di sisi Robnya. Ya, perhitungannya di sisi Robnya. Sungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Ayat kedua ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menunjukkan siapa saja yang berdoa kepada selain Allah, ia musyrik dan kafir. Ya, karena ayat tadi itu membicarakan tentang doa kepada selain Allah. Maka siapa yang ditujukan kepada selain Allah dikatakan tadi dalam akhir ayat innahu la yuflihul kafirun. Semuanya orang-orang yang kafir tidak beruntung. Berarti disebutkan sebelumnya orang yang berdoa kepada selain Allah itu kafir. Maka ini jadi sikap kehati-hatian bagi kita. Belajar, kemudian pahami tauhid dengan baik, ya, waspada terhadap syirik. Jangan sampai kita terjerumus pada ibadah kepada selain Allah. Allah tidak menerima amalan tersebut. Ya, yang Allah terima itu adalah ibadah yang ikhlas, ibadah yang ditujukan kepada Allah saja. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya solatku, ya, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Nah, kemudian catatan yang terakhir, catatan keempat. Catatan keempat. Menyeru selain Allah atau syirik adalah suatu kekufuran. Dalam ayat disebutkan, sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada beruntung. Syirik sendiri kadang para ulama bagi seperti berikut. Pertama, ada syirik zohir dan ada syirik khafi, yaitu syirik yang tampak dan syirik yang samar. Kedua, ada syirik akbar atau besar dan ada syirik asgor atau kecil. Ketiga, ada syirik akbar, syirik asgor, dan syirik khafi. Misalnya, kita memilih pembagian syirik menjadi syirik akbar, syirik asgor, dan syirik khafi. Contoh, syirik khafi adalah riya. Contoh, syirik asgor adalah bersumpah atas nama selain Allah, memakai jimat. Contoh syirik akbar. Contoh syirik akbar adalah menyembelih, nazar, istighosah, dan berdoa kepada selain Allah. Nah, lihat di sini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, faman syarafa minha syai'an, faman syarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Siapa yang malingkan ibadah tadi saja kepada selain Allah, maka dia itu musyrik kafir. Lalu disebutkan ayat di sini tadi surat Al-Mu'minun ayat 117, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bi. Siapa yang menyuruh kepada selain Allah bersama Allah padahal dia tidak punya dalil di situ, maka hisabnya nanti di sisi Robnya. Sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang kafir. Nah, para ulama itu kalau jelaskan ini berarti perbuatan kafir syirik ini. Namun ingat, syirik ini
Ada beberapa pembagian di antara para ulama, ada yang disebut dengan syirik zahir dan syirik khafi. Ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Kemudian ada syirik akbar dan ada syirik asghar, syirik besar dan syirik kecil. Kemudian ada syirik akbar, syirik asghar dan syirik khafi. Nah, coba kita pilih yang paling banyak di sini yang nomor 3. Ada syirik akbar, ada syirik asghar dan ada syirik khafi. Syirik akbar berarti syirik besar, syirik asghar berarti syirik kecil, dan syirik khafi berarti yang samar. Samar berarti tidak terlihat. Contoh yang tidak terlihat atau syirik khafi itu adalah riya. Ini kan tergantung niat. Niatnya kepada selain Allah, maka terjerumus itu dalam riya. Disebut dengan riya, sum'ah. Orang lain tidak tahu dia lakukan amalan itu karena samar bagi dia gitu. Samar bagi orang lain dan dia lakukan sendiri, ya orang lain tidak ketahui batinnya bagaimana, hatinya itu seperti apa. Dia sedekah riya, nah itu khafi. Yang asghar contohnya memakai jimat, raja. Para ulama golongkan ini sebagai syirik khafi. Bersumpah atas nama selain Allah. Syirik akbar contoh menyembelih, nazar, istighatha dan berdoa kepada selain Allah. Nah, itulah kesimpulan. Jadi kesimpulannya untuk pembahasan hari ini, ya nanti silahkan jika ada yang mau bertanya bisa bertanya lewat 0812 281 85131 di WA Radio DS. Kami tunggu pertanyaannya 0812 281 85131. Kesimpulan dari bahasan kita kali ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab macam-macam ibadah. Situ ada Islam, ada iman, ada ihsan dan macam-macam ibadah lahiriah maupun batin yang beliau sebutkan. Kemudian siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah maka ia termasuk orang musyrik kafir. Ya. Dia itu musyrik kafir. Lalu tadi dari pembahasan poin-poin penting kita adalah pengertian ibadah. Ibadah itu ada pengertiannya segala sesuatu yang diperintahkan tanpa mesti memandang akal dan bukan lantaran mengikuti urf. Ada juga ibadah itu fi'lul mukallaf. Ya, perbuatan mukallaf yang menyelisih hawa nafsu. Dan ini dilakukan dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pengertian yang paling bagus tadi disebutkan dari Ibnu Taimiyah, al-ibadatu huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal a'mal adh-dhahira al-batinah adh-dhahira. Ibadah itu istilah yang mencakup segala yang Allah cintai dan ridhai berupa perkataan dan perbuatan yang batin maupun yang lahir. Lalu poin catatan pentingnya tadi, siapa yang berbuat syirik kepada Allah maka dia musyrik kafir. Dan tadi jelaskan tentang surat Al-Jin ayat 18, so'anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Tempat sholat tidak boleh di tempat sujud tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, ibadah di situ. Juga anggota badan kita ini tidak boleh digunakan untuk beribadah kepada selain Allah. Lalu dikatakan orang yang berbuat syirik itu musyrik kafir. Dalilnya tadi surat Al-Mu'minun, yaitu innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidaklah beruntung. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan masuk? Belum? Bentar. Kita sambil menunggu dari WA Radio DS. Lagi Ya, taib. Sambil menunggu kita buka dulu di silakan ada yang mau komen juga di kolom komentar di YouTube ataupun Facebook, kami tunggu. Silakan ada yang komentar di YouTube, Facebook dan Instagram, kami tunggu. Sambil kami buka. Ya. Baik, barangkali ada yang bertanya di kolom komentar di Facebook, YouTube, Instagram, kami persilahkan. Ustadz, istighosah termasuk syirik akbar, kenapa Ustadz?
Ya tadi kaidahnya ya, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun. Siapa yang memalingkan satu ibadah, kan tadi disebutkan macam-macam ibadah, ada situ istighotsah, minta tolong ketika genting. Ya, namun ingat ya, di situ yang dimaksudkan istighotsah minta tolong di sini kepada selain Allah. Beda kalau dia minta tolong kepada Allah. Atau beda dengan perbuatannya istighotsah yang bid'ah gitu. Namun kalau yang dimaksudkan di sini adalah minta tolong kepada Allah yang termasuk ibadah kepada selain Allah. Ada lagi dari Novit 1211, Ustadz, apakah bila kita khawatir dan was-was kalau kena COVID-19 termasuk syirik? Tidak. Sama seperti kita, ini takut tobi'i namanya ya, takut tobi'i. Seperti kita takut kita tahu di rumah tetangga itu ada anjing. Lewat situ khawatir terus. Ya, maka kita takut terhadap hal semacam itu, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Dan itu manusiawi sifatnya. Dari Rachel, ada yang bilang agama Islam itu fleksibel sehubungan dengan sholat yang boleh di akhir waktu. Kalau ada uzur saja, afdalnya tetap di awal waktu mengerjakan sholat tadi, kecuali untuk sholat isya dan sholat subuh, isya dan sholat duhur ketika panas boleh ditunda. Dari Evi Hertiana, apabila niat sesuatu dan sudah dilakukan namun baru sadar seperti ada yang keliru dalam niat, masih bisa ditaubati dan perbaiki niat? Dia keliru dalam niat. Ini seolah spesifik, kalau niatnya memang kepada selain Allah, dia taubati itu dan menyesal atas perbuatan tadi. Dari Amelia, bagaimana memanage rasa takut harap cinta pada Allah? Ini saya tentu dengan ilmu, makin kenal Allah, makin mempelajarinya lebih dekat dengan mengenal nama dan sifat Allah, orang akan punya rasa takut, harap dan cinta yang besar. Seringkali rasa takut lebih mendominasi. Iya, kadang seorang mesti mendominankan rasa takutnya ketika dia ingin berbuat maksiat, dan rasa harapnya ketika dia itu terjerumus dalam banyak dosa di situ. Lalu dari Paramita, Ustaz, bagaimana jika belum bisa fokus saat sholat? Apakah itu mengurangi nilai ibadah kita? Kalau yang dimaksudkan itu karena belum khusyuk, iya jelas ibadahnya nilainya itu berkurang. Khusyuk itu kiatnya banyak sekali. Coba lihat di panduan sholat khusyuk yang kami susun di rumaiso.com, bisa pelajari itu lebih dalam. Di antaranya ada kiat-kiat sebelum kita sholat, ketika kita sholat, ada tadabbur, ada juga gerakan-gerakan yang melalaikan kita itu hindari, dan seterusnya. Nah tadi sama dengan Truli, tanya kiat khusyuk dalam sholat. Nah ini perlu ada penjelasan rinci, hukumnya ini banyak sekali. Yang jelas orang itu fokus, hilangkan pikiran yang di luar, punya persiapan yang baik, mengikuti tuntunan Nabi SAW dalam sholat, ya maka itu akan lebih menghasilkan khusyuk. Ada buku Fadilah Amal, apakah bagus buat rujukan? Sebab saya belum berani buka, takut kena syubhat. Kalau yang paling bagus itu buku Fadilah Amal karya yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Itu bisa dikaji lebih jauh. Apa dalilnya calon mempelai beragama Islam tapi akan mengadakan ijab qabul di Bali padahal mereka domisili di Jakarta? Ini tergantung kesepakatannya bagaimana ya. Yang jelas tempat ini tidak masalah. Apakah ujub masuk dalam syirik khafi? Iya, samar. Kadang itu amalan hati, kita tidak tahu itu. Selain ria, apalagi syirik khafi yang sering terjadi di Indonesia. Bukan di Indonesia ya, ini semuanya ya. Ria, kadang tergantung pada niatan untuk dunia dan seterusnya. Ini ada lagi pertanyaan dari Atika Mukhtar. Ustadz, kalau takwa posisinya di mana? Nabi SAW katakan at-taqwa hahuna. Beliau tunjuk itu ke hati. Jika sholat agak cepat karena kesakitan di beberapa badan, masih diterima nggak sholatnya? Kalau masih terpenuhi ruku, sujud, bangkit dari ruku dan duduk antara sujudnya itu tumaknina, maka tidak masalah di situ. Jadi perhatikan tumaknina itu maksudnya tidak cepat-cepat. Kadang minimalnya itu baca sekali tasbih. Terkait wabah corona, apakah boleh tidak merapatkan kaki pada sholat berjamaah? Tergantung di sini lihat kondisi darurat atau tidak ya.
Kalau memang kondisinya terpaksa sholat berjamaah di masjid dalam kondisi renggang shofnya, tidak masalah karena rapatnya shaf ini bukan syarat. Ya, rapatnya shaf itu bukanlah syarat. Riya termasuk syirik, Ustaz? Iya, riya termasuk syirik. Nabi SAW katakan itu syirik khafi. Bagaimana kiat melatih ikhlas, Ustaz, apabila dalam menasihati seseorang? Perlu dilatih. Kita hanya harap ridha Allah, bukan ingin cari pujian. Kemudian dalam menasihati, sampaikan saja dengan lemah lembut, dengan trik yang baik, maka itu cara untuk kita bisa ikhlas. Ustaz, bagaimana menghadapi kondisi sekarang ini di mana kita harus ikut instruksi pemimpin, tapi banyak juga yang bilang antisipasi itu termasuk paranoid, gak percaya takdir. Justru yang tidak lakukan sebab itu yang tidak percaya takdir. Kita akan perlu tawakal. Tawakal itu pasrah dan lakukan sebab. Ini statement dari orang-orang yang gak punya ilmu tuh kayak gini nih. Terlalu percaya pada diri sendiri gitu loh. Dia bukan percaya pada Allah di situ, sebenarnya dia percaya pada diri sendiri. Padahal Allah perintahkan untuk lakukan sebab, namun dia nggak mau lakukan sebab untuk lari daripada virus wabah. Ini keliru di sini. Jadi tolong tidak percaya isu seperti ini. Ada berita-berita di WA yang sifatnya hoax, ya, yang tidak benar. Tolong dijauhkan isu-isu semacam itu. Ana mau nanya, apakah percaya bahwa peniti bisa menenangkan bayi itu termasuk syirik besar? Ini termasuk takhayul, khurafat. Jadi tidak boleh punya keyakinan seperti itu. Buku tuntunan doa untuk orang sakit biasa buat sendiri dan bisa diberikan kepada yang sakit. Tolong dibuat. Ya, mudah-mudahan nanti kami akan segera membuatnya. Sudah kami susun, mudah-mudahan bisa segera selesai. Ustaz, Islam itu bagian iman atau bagaimana? Islam itu di dalamnya ada 3 tingkatan. Ada iman, ihsan. Ya, ada Islam, iman, ihsan. Nanti penjelasan lengkapnya ketika kita bahas mengenal Islam. Ikuti terus video-video di Romeso TV insyaallah. Ustaz, saya punya dosa riba, tobat dari dosa riba tersebut. Apa hukumnya mengundurkan sholat isya karena sedang hafal Quran? Boleh, namun azannya tetap di awal waktu. Apakah ada tasawuf garis lurus? Nggak ada. Sama seperti nggak ada bid'ah garis lurus. Bagaimana orang yang meninggal karena COVID-19 langsung dimakamkan? Baiknya tetap di penanganannya. Coba lihat fatwa MUI. Ada penanganan khusus ya tentang ini. Memang nggak berat untuk hukum fikihnya. Namun dilihat dari masalah dan mudaratnya. Kalau masalah sholat bisa disolatkan dengan sholat goib. Kalau masalah jenazah harus ditangani oleh orang-orang yang khusus, yang ahli, punya kompeten dalam hal ini. Berusahakah kita jika tahu keluarga masih menjalankan bid'ah atau perayaan-perayaan yang meniru kaum, sementara kita diam saja, tidak berusaha untuk menasihati karena rasa takut mereka tidak menerima? Tetap berusaha untuk menasihati dengan cara yang baik. Kadang kita tidak selalu dengan lisan, kadang itu dengan sikap. Saya sebut dengan, para ulama sebut itu dengan dakwah bilisanil hal, dakwah dengan sikap. Ini juga penting dan itu bisa mengingatkan keluarga kita yang masih dalam kebid'ahan. Ntar saya lihat sekalian sebelum di WA. Ada lihat dari WA? Ada, Ustaz. Di Facebook barangkali. Ya, ini ada beberapa di Facebook. Ustaz, kalau firasat itu bagaimana? Misal firasat buruk, terus kejadian buruk itu gimana? Firasat boleh, namun untuk diri sendiri, namun itu tidak jadikan dalil untuk orang lain. Ustaz, bagaimana jika kondisi saat ini kita merasa takut akan wabah ini? Apakah itu termasuk pada selain Allah? Enggak. Itu tadi yang saya sebut takut yang sifatnya tabi'i. Ustaz, bagaimana cara melakukan khurafat, berbohong, berani bersumpahan ya Allah Subhanahu wa taala? Ini apa maksudnya ini? Kalau khurafat ini keyakinan yang benar. Baca lewat WA silakan. Dari Wawan. Ya. Bagaimana hukumnya meminta rizki dengan menzikirkan Asmaul Husna? Misal, sering-sering menzikirkan Ya Allah, Ya Rozak, Ya Wahab tanpa hitungan tertentu. Kalau dia berulang kali menulis seperti itu,
tanpa disertai doa, ini tidak ada tuntunan. Dan kami dapat hukum ini bid'ah, ini banyak dalam buku-buku Asmaul Husna dan Mujarobat. Ya, ini tidak ada tuntunannya, maka bagusnya dihindari. Terus, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau ada dalil berdoa kepada Allah akan dikabulkan jika makanan yang kita makan halal, kalau enggak tertunda 40 hari, sedangkan kita sedang memperbaiki diri, apa tetap berdoa atau gimana ya? Saya belum tahu dalil khusus tentang itu, saya pending dulu. Terus yang lainnya? Bismillah, dari Pipit di Bogor. Ya. Bagaimana cara menebus kafarot sewaktu anak masih jahil, belum mendapat hidayah, sunnah, pernah berbohong, berani bersumpah atas nama Allah? Bohongnya dosa. Bersumpah atas nama Allah tidak dosa. Berbohongnya itu yang dihukumi dosa. Taubat untuk dosa tersebut. Ada lagi? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kami di rumah sering didatangi maling dan sering kehilangan harta sampai kejadian terakhir membuat orang tua trauma karena sampai mengancam nyawa. Kemudian orang tua pulang membawa keris dengan keyakinan keris tersebut menjaga rumah. Sehingga kami sebagai anak menasehati orang tua bahwa itu tidak benar. Namun semenjak keris itu disimpan, tidak pernah maling datang lagi, sehingga seolah-olah orang tua yang tadinya hanya coba-coba percaya bahwa keris tersebut ampuh melindungi. Lalu Ustadz, bagaimana sikap kami sebagai anak dalam menasihati orang tua? Kami takut orang tua syirik terhadap Allah. Itu sudah keyakinan syirik karena menganggap kerislah yang melindungi rumah. Bukan Allah berarti. Tobat dan anak punya tugas berat untuk dakwahi orang tua dalam hal ini. Terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryanto, TKI Malaysia, belum menikah. Maaf Ustadz, saya minta solusi. Saya dinasihati ibu agar menambah kontrak kerja 2 tahun. Orang tua menginginkan saya bisa cari modal usaha dan merenovasi rumah agar nantinya jika menikah tinggal di rumah. Pertanyaannya, apakah jika mentaati nasihat ibu termasuk berbakti kepada orang tua? Alhamdulillah, di sini juga ada kajian sunnah. Semoga Ustadz kapan-kapan bisa ke sini. Baik, semoga. Tentang nasihat orang tua, kalau tidak ada mudarat, tidak masalah diikuti. Ridallah fi ridal walidi wa sakhatallahi fi sakhatil walidi. Jadi Allah tergantung pada ridho orang tua, murka Allah tergantung pada murka orang tua. Jadi diingat baik-baik pesan itu. Terus, Bismillah, Ustadz mau bertanya, adakah zikir khusus setelah sholat duha? Adakah zikir khusus setelah sholat duha? Ada. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca 100 kali dan ini hadisnya disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Terus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena pertanyaannya tentang corona. Ya. Ustadz, bagaimana hukumnya mendaftarkan diri jadi sukarelawan ke tim kesehatan dalam menangani corona COVID-19? Ya. Saya mahasiswa kedokteran. Terus. Saya mahasiswa kedokteran di Solo. Yang saya dengar, kita harus menjauhi tempat wabah. Mohon sarannya Ustadz. Baiknya serahkan saja kepada ahlinya. Kalau memang bukan orang yang berkompeten di situ, ya bukan bidangnya berarti. Karena nanti menambah ruwet masalah. Ya, kecuali di bagian tertentu yang dia mesti bantu, mudah-mudahan perjuangannya dan juga para dokter yang lainnya perjuangannya dinilai sebagai jihad di sisi Allah yang mendapatkan pahala melimpah karena mereka termasuk orang-orang yang beri manfaat kepada orang banyak. Dan Nabi katakan, itulah sebaik manusia, khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, orang yang terbaik itu adalah yang memberikan manfaat pada orang lain. Para dokter di zaman
wabah seperti ini, mereka lah orang-orang yang terbaik saat ini karena menolong kita-kita yang terutama saudara-saudara kita yang terjangkiti virus ya, mulai dari ODP, PDP sampai yang suspek dan yang positif corona. Mudah-mudahan Allah membalas amalan mereka dengan pahala di surga. Terus, Ustadz, saya mau tanya, bagaimana bila ada seorang yang sudah terkenal ahli agama, tapi tiap ada masalah gak bisa menahan emosinya? ya mungkin dari sisi akhlak kurang, ya dan sisi kebiasaan memang dari dulu seperti itu. Boleh seorang itu marah namun pada tempatnya, kalau tidak ya dia lihat kondisi, belajar seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Apa hukumnya menepuk makmum shaf pertama untuk mundur jika di shaf kedua sendirian? Dan apa ada dalilnya? Menepuk Makmum shaf pertama makmum shaf pertama untuk mundur tidak perlu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, kalau shaf pertama sudah full dan tidak bisa diisi lagi ya sudah. Makmum di situ tetap, yang baru datang buat shaf di baru, walaupun akhirnya dia sholat sendirian di belakang shaf. Tidak masalah karena kondisinya berbeda. Terus. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan Ustadz izin bertanya. Ya. Bagaimana cara kita senantiasa terhindar dari riya, Ustadz? Terhindar dari riya, kunci utama adalah makin mengenal Allah dan tahu bahaya riya, maka dia akan takut pada perbuatan riya. Baik, saya lanjut lagi, ada di Telegram, maaf di YouTube. Ustadz, kalau pesantren statusnya bagaimana? Ikut libur atau mengkarantina santri-santri sendiri dalam pondok? Tergantung ini kesiapan pesantren bagaimana ya. Kalau memang dia sanggup untuk selama masa isolasi atau karantina ini menyediakan stok makan untuk santri, tidak ada mudarat untuk mereka, nggak apa-apa. Namun ada dampak juga kalau memulangkan mereka dikarenakan di tempat dia ada barangkali terjangkiti virus dan bahaya untuk mereka. Jadi timbang-timbang maslahatnya seperti apa. Coba minta saran para ahli, terutama pakar kesehatan untuk menimbang hal ini. Ustadz, bagaimana cara memberi pemahaman ortu yang sudah 80 tahun untuk menghilangkan khawatir yang muncul tanpa sebab dan seringnya di tengah malam sudah tahajud dan bicara Quran tapi masih tetap panik dan gak bisa tidur. Hibur dia dengan ayat Al-Quran dan ya hibur dia juga dengan ilmu agama. Wallahu a'lam. Terus berikutnya lagi ada Dari WhatsApp, Ustaz. ya. Ustadz, apa yang dimaksud zina adalah utang? Apakah utang itu utang harta? Jadi orang tersebut sering kehilangan harta atau ada maksud yang lain? Apakah utang apa tadi? Apa yang dimaksud zina adalah utang? Zina adalah utang. Allah alam, saya tidak paham istilah itu. Lanjut lagi yang lain. Nah, ada pertanyaan. Ustadz, saya ingin bertanya. Saya mengalami patah tulang 3 tahun yang belum kunjung tersembuhkan. Apakah saya harus ikhlas saja menerima kondisi ini atau memohon kesembuhan kepada Allah? Tetap menerima keadaan sambil memohon kesembuhan pada Allah. Tidak masalah memohon kesembuhan pada Allah. Sebenarnya ada sahabat wanita, dia kena penyakit ayan. Ada 2 pilihan ketika itu. Dia berdoa pada Allah supaya penyakitnya sembuh, minta pada Nabi SAW untuk berdoa pada Allah, tawassul. Yang kedua, Nabi katakan kalau kamu mau sabar bagimu surga. In sabarti walakil jannah. Jika kau sabar maka bagimu surga. Maka dia ketika itu minta supaya cukup kalau dia kena ayan, auratnya itu tertutup. Maka ini keadaan yang berbeda.
ya yang diminta wanita ini. Jadi boleh saya minta kesembuhan, tidak masalah. Ada lagi? Selanjutnya, Bismillah, ana mau nanya, bagaimana jika kita selalu jatuh dalam kemaksiatan? Semisal, pagi hingga isya kita beribadah, tapi ketika sendiri malam kita bermaksiat. Apakah kita termasuk orang munafik? Atau apakah itu termasuk syirik karena tidak meyakini bahwa Allah Maha melihat? Syukron. Kalau syirik tidak, namun dia bermaksiat pada Allah ketika sembunyi-sembunyi. Mungkin karena kurang mengagungkan Allah, dan memang ketika kondisi sembunyi seperti itu, orang lebih berpeluang untuk bermaksiat. Maka kuncinya punya sifat khusyuk, takut pada Allah, perkuat akidah terus. Ada lagi? Bismillah, Ustadz, bagaimana cara bertaubat dari dosa syirik khafi atau riya? Karena sering muncul was-was atau perasaan bahwa kita beribadah ada benih-benih ria dalam hati. Jazakallah khairan. Ada benih-benih ria di dalam hati. Tadi seperti saya jawab, makin kita tahu kebesaran Allah dan takut bahaya syirik, maka akan terhindar dari penyakit ria tersebut. Ada lagi? Baru itu sih. Bentar, ini lewat telegram dulu. Ya, ini belum ada lagi. Nah, terakhir mungkin Facebook. Ini mungkin maksudnya tadi ada pertanyaan dari Ustadz, bagaimana cara melakukan kafarat? Bayar kafarat sumpah ya. Kalau bersumpah, kafaratnya itu adalah satu, memilih di antara tiga, membebaskan seorang budak, memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Kemudian yang kedua, kalau tiga itu tidak bisa dilakukan, tiga pilihan tadi tidak bisa, maka berpuasa selama 3 hari, tidak mesti berturut-turut. Pertanyaan pertama, Ustadz, apakah termasuk safar bila ana berdomisili di Kartasura, Sukoharjo, dan mengikuti daurah di DS? Apakah ana harus kosor Ustadz? Jazakallah khair. Walau kalau Sukoharjo, saya hitung-hitung sampai di Darus Solihin itu sekitar 76 kilo. Ini belum masuk jarak safar yang 85 kilo. Maka saya belum menganggap itu safar, sehingga baiknya tidak menjamak atau mengkosor sholat. Kalau jamak bisa, namun tanpa kosor. Kosor cuma dilakukan ketika sudah masuk niatan safar, dan ini belum memenuhi jarak jumhur ulama yang menyatakan itu safar. Terus pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Bismillah Ustadz, apakah keringanan ibadah saat safar itu sunnah untuk dilakukan? Misalnya, saat safar lebih utama untuk mengkosor sholat daripada mengerjakannya dengan rokaat yang sempurna. Saat safar lebih utama untuk tidak mengerjakan rawatib atau selain qobliyah subuh. Syukron Ustadz, jazakallah khair. Jadi tentang keringanan tadi boleh ya, boleh diambil misalnya mengkosor sholat tadi, dan rawatib itu baiknya ditinggalkan. Namun kalau dia masih kerjakan pun tidak masalah di situ. Namun yang sesuai sunnah tidak mengerjakan rawatib kecuali qobliyah subuh saja. Terus pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Zikir atau doa yang sering Nabi SAW baca ketika sedang safar, Ustadz? Kalau doa khusus tidak ada, kalau yang dimaksudkan doa umumnya. Namun yang beliau baca, yang kita tahu riwayatnya, doa ketika naik kendaraan, doa ketika safar, seperti bacaan Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza al-birra wa taqwa minal amali ma tarda, dan seterusnya. Itu yang bisa dilakukan. Terus pertanyaan keempat. Setiap hari Senin sampai Jumat, saya PP untuk bekerja di Jakarta. Sedangkan rumah saya di Serang. Perkiraan jarak lebih sekitar 90 km dengan naik bus. Saya pulang kerja jam 17.30.
Biasanya saya berhenti di tengah jalan jam 18:10 untuk sholat maghrib sekalian transit atau ganti bus. Kemudian melanjutkan perjalanan kembali saat Isya jam 19:15. Ketika berada di atas bus, saya mendengar azan. Tapi saya tidak turun karena saya sudah membayar ongkos sesuai tujuan saya. Dan biasanya saya sampai di rumah jam 20.30 dan langsung sholat sendirian. Terkadang sholat bersama dengan anak yang belum balik. Pertanyaan saya, bolehkah sekali waktu karena uzur? Ya. Atau anak sakit atau ingin di kajian syar'i? Ingin datang di kajian syar'i. Saya mengkodok sholat Isya. Yang kedua, dosakah saya karena ketika mendengar azan Isya berkumandang, tapi saya tidak mendatanginya untuk sholat? Dan yang ketiga, apakah dapat pahala berjamaah ketika sholat dengan anak yang belum balik? Yang keempat, haruskah saya sholat Isya di masjid bukan di rumah meskipun sudah ketinggalan berjamaah karena saya sampai rumah jam 20.30? Jazakumullah khair. Taib. Ini dia jaraknya 90 kilo ya dari Jakarta ke Serang. Itu sudah dianggap sebagai safar sebenarnya. Jadi tiap hari dia bisa jamak, bisa qashar sholat. Saran saya sih Isyanya dia jamak sekalian dengan maghrib. Ketika dia berhenti untuk sholat maghrib, langsung sekalian jamak dengan Isyanya. Jadi Isyanya dimajukan dengan jamak takdim. Itu lebih bagus. Sehingga pertanyaan pertama terjawab. Pertanyaan kedua, dosakah saya karena ketika mendengar azan Isya? Tidak berdosa ketika itu ada uzur ya, karena dia musafir. Dia bisa menjamak sholat untuk jamak takdim ataupun jamak takhir. Kalau selama masih dalam perjalanan, dia silakan jamak takdim, majukan Isya jadi 2 rakaat, maghrib dulu 3, Isya 2. Kemudian kalau dia itu kepentingannya mungkin karena mendesak harus pulang, maka dia bisa jamak takhir juga. Jamak takhirnya ketika sampai di rumah baru dia kerjakan sholat maghrib dan sholat Isya. Namun ketika sampai rumah, Isya tetap 4 rakaat. Ya, atau sampai di masjid di kompleks di rumah, pas sholat Isya, Isyanya tetap ikuti 4 rakaat, maghribnya 3. Apakah dapat pahala berjamaah ketika sholat dengan anak yang belum balik? Dapat. Ya, itu dihitung sebagai berjamaah. Jadi anak itu dianggap sebagai bagian dari jamaah. Haruskah saya sholat Isya di masjid bukan di rumah meskipun sudah ketinggalan berjamaah karena saya sampai rumah jam 20.30? Tadi sudah saya jawab. Dia baiknya jamak takdim ataupun jamak takhir. Seandainya pun belum kerjakan sholat Isya, bisa lakukan di rumah saja sholat Isya tadi, tidak masalah. Pertanyaan kelima. Bismillah, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Kalau saya mudik ke kampung halaman yang berjarak lebih kurang 185 km per 5 jam, kurang lebih 5 jam perjalanan dari posisi saya sekarang, saat berada di sana, misal 7 hari, apakah saya boleh mengqashar sholat selama 7 hari tersebut? Mohon penjelasannya. Baik, 7 hari ini sudah dianggap mukim di situ, apalagi dia tetap di situ, bukan pindah-pindah ya. Maka sejak awal dia tempuh perjalanan tadi sampai 185 kilo, dia ketika sampai tempat tersebut sudah dianggap mukim. Ya, sudah dianggap mukim sehingga tetap saat itu sholat tidak di jamak qashar. Jadi jamak mungkin masih mungkin ya, namun qashar tidak perlu lagi karena sudah dianggap mukim. Jadi sholatnya tetap memperhatikan waktu masing-masing selama 7 hari tersebut. Beda kalau dia dalam perjalanan menempuh 185. Pertanyaan ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah musafir yang sedang dalam perjalanan tidak berniat bermukim yang ikut sholat berjamaah di masjid sebaiknya melaksanakan ataukah meninggalkan sholat sunnah rawatib, baik itu qobliyah atau ba'diyah, Ustadz? Bila ada beberapa pendapat, yang mana pendapat yang rajih menurut Ustadz? Apakah musafir yang sedang dalam perjalanan atau tidak berniat bermukim yang ikut sholat berjamaah di masjid sebaiknya melaksanakan ataukah meninggalkan sholat sunnah rawatib? Ya, dia tinggalkan kecuali sholat qobliyah subuh.
Namun seandainya ada yang kerjakan pun, karena ada fatwa ada imam yang katakan kalau kita ikuti imam mukim di situ, maka kita posisinya seperti keadaan mereka, kita bisa lakukan qobliyah ataupun ba'diyah. Jadi seperti itu jawabannya. Bisa lihat tulisan kami tentang hukum qobliyah ba'diyah bagi musafir di website rumaiso.com. Terus pertanyaan 7. Pertanyaan ke-7. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Saya setiap pekan sekali Jumat sore dari Solo mudik ke Jogja. Sering kondisi maghrib posisi baru sampai di Delanggu. Apa hukumnya saya jamak qashar maghrib dan isya? Mohon nasihat agar ibadahnya lebih afdol. Baik, saran saya Solo dan Jogja itu, ini Solo dan Jogja ya, saya tidak menganggap itu sebagai jarak safar karena cuma 60 kilo, tidak sampai 85 kilo. Maka baiknya tidak qashar sholat, yang dia bisa lakukan cuma jamak saja. Ingat ya kaidahnya, jamak itu dilakukan ketika butuh, qashar itu kalau kita itu bersafar. Pertanyaan 8. Pertanyaan 8. Jika dalam perjalanan safar, apakah sholat jamak takdim yang takdim yang didahulukan atau jamak takhir? Jika dalam perjalanan safar, apakah sholat jamak takdim yang didahulukan atau jamak takhir? Lihat kondisi. Kadang kita memilih jamak takdim karena saya harus lebih awal nih lakukan. Kadang saya tunda karena masalah waktu. Saya harus sampai sana lebih diundur gitu. Ada keperluan dulu, kepentingan. Nah, sana saya yakin nanti akan saya dapati waktu sholat kedua saya jamak takhir. Terus 9. Pertanyaan 9. Pertanyaan 9. Bismillah. Ustadz ketika hendak pulang safar, pakaian ganti sudah habis, akan tetapi di tengah perjalanan mendapati bercak darah, tanda haid di pakaian dalam, tetapi sudah tidak ada pakaian karena tidak ada pakaian dalam lagi untuk ganti karena kotor semua. Apakah masih bisa sholat dan apakah masih boleh mengenakan celana dalam yang sama untuk sholat? Mengingat masih ada bercak darahnya. Ini sudah datang haid maka tidak ada sholat lagi. Namun masalahnya gini, apakah kita ini sudah masuk waktu sholat atau belum si wanita tadi ya? Misalnya dia sudah masuk waktu zuhur, namun dia tunda, jam 1 baru dia bisa melakukan sholat. Ternyata mau melakukan sholat jam 1, keluar haid. Maka saran yang paling tepat untuk ini, tetap qadha untuk sholat zuhur saja. Nanti ketika sudah suci setelah seminggu, dia qadha sholat zuhur tadi. Pertanyaan 10. Pertanyaan 10. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, jika mendapati kondisi junub, baik karena mimpi basah atau berhubungan intim saat traveling, yang jauh dari pemukiman penduduk seperti traveling ke hutan, gunung, atau eksplorasi ke tempat yang belum terjamah, sedangkan stok air terbatas hanya untuk minum dan memasak. Bagaimana solusinya? Solusinya untuk pertanyaan nomor 10, tayamum kalau tidak dapati air, tersulit menggunakan air. Wallahu a'lam. Sudah, Ustaz. Baik, itu saja yang kita sampaikan untuk podcast. Ya, bisa dimanfaatkan, mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat dan bisa diamalkan dan jadi ilmu yang bisa diterapkan nantinya. Allah ibarik fiik, semoga selalu bawa berkah.